Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD, menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini, Rabu 20 Oktober 2021. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 12 ayat 39 sampai 48. Kita diingatkan supaya menjadi hamba yang setia, yang selalu siap menantikan kedatangan Tuhannya. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau ingatkan kami untuk selalu berjaga-jaga dan menantikan kedatangan-Mu. Kami mohon sadarkanlah kami untuk selalu berjaga-jaga menantikan kedatangan-Mu. Semoga kami pun selalu sadar bahwa Engkau selalu hadir di tengah kami secara rohani dan selalu menyaksikan apa yang kami lakukan setiap hari. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 12 ayat 39 sampai 48. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berangkatlah Yesus kepada murid-muridnya. Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang baik, pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melaksanakan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi siapa saja tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah, jadilah hamba yang setia, siap selalu menantikan kedatangan tuannya. Hari ini Yesus ingatkan kita kembali supaya selalu bersiap siaga menanti kedatangannya kembali. Kedatangannya tidak diumumkan kapan dan akan tiba di mana, tapi yang pasti bahwa dia akan datang dan memanggil kita. Sengaja dia ingatkan para muridnya termasuk kita berulang-ulang, karena kita sering tertidur dan lupa.
keteledoran kita akan mendatangkan bencana bagi diri kita sendiri. Terkadang kita hidup seakan-akan Tuhan itu tidak ada di sekitar kita. Padahal Tuhan itu maha kuasa dan maha baik. Dia selalu melihat kita, dan dimanapun kita berada, dan apapun yang kita lakukan, Tuhan selalu hadir di tengah kita dan menyaksikan apa yang kita lakukan. Mengapa Yesus selalu meminta supaya kita selalu berjaga-jaga? Apakah ada harta yang sangat mahal yang sudah diberikannya kepada kita dan mengharapkan agar harta itu jangan hilang karena kelalaian kita? Harta yang sangat mahal yang sudah diberikan Kristus kepada kita adalah keselamatan yang sudah dibayarnya dengan kematiannya di kayu salib. Dalam kematian, ia bergulat melawan kuasa maut. Kemudian ia bangkit dari alam maut dan memproklamirkan kemenangannya atas maut. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, maka ia akan memperoleh keselamatan. Harta yang lain yang sudah kita miliki adalah Roh Kudus yang sudah diberikan Allah kepada para rasulnya dan pada waktu Pentakosta. Yesus Kristus sendirilah yang meminta Bapa agar Roh Kudus itu turun ke atas para rasul, para muridnya, ke atas kita untuk membantu kita. Yesus Kristus menghendaki agar hadiah-hadiah indah ini jangan hilang hanya karena kelalaian kita. Karena itu dia mengajak kita supaya selalu berjaga-jaga. Jangan biarkan kita tertidur. Jangan biarkan kita jatuh ke dalam genggaman setan. Yesus sadar bahwa setan selalu datang setiap saat mau menggoda iman kita, supaya kita menjauh dari Allah. Setan selalu bekerja di dunia ini. Dia bekerja sama dengan keinginan hawa nafsu kita, dan yakinkan kita bahwa kita juga bisa mendapat harta yang lain yang jauh lebih membahagiakan selama kita hidup di dunia ini. Barang siapa mengikuti ajakannya, maka ia akan binasa untuk selama-lamanya. Itulah buah dari godaan setan kalau kita jatuh ke dalam tangan setan. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, jadilah hamba yang setia, yang selalu siap menantikan kedatangan Tuannya. Dan jagalah rahmat keselamatan dan sakramen-sakramen yang sudah kita terima sampai pada waktu Tuhan kita, Yesus Kristus, datang kembali untuk menjemput kita. Dia pasti sangat bahagia kalau menemukan kita selalu terjaga dan setia menjalankan perintahnya. Kita berdoa semoga Tuhan selalu sadarkan kita agar dari waktu ke waktu kita selalu menjaga hadiah-hadiah terindah yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga di saat Tuhan datang, ia menemukan kita tetap selamat dan setia menjalankan perintahnya sebagai seorang hamba yang setia. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, dan segala aktivitas kita sepanjang sore malam ini, hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.